Ada lagi yang profitnya sudah mencapai 100% lebih dengan bulan yang kecil, ya, artinya cuma 2 bulan, 3 bulan sudah profit. Dan saya sudah juga mengalami jatuh bangun dalam dunia trading. Saya memilih untuk lebih menjaga risiko, walaupun profitnya cuma 5%, 10% sebulan, bagi saya itu sudah sangat luar biasa. Di dalam dunia trading, itu sangat mudah untuk mendapatkan profit 100% dalam waktu 1 tahun. Asal kita menggunakan teknik yang benar, sabar, disiplin, dan mungkin kita harus menjaga emosi kita, menahan diri sendiri. Bitcoin. Dan dengan Bitcoin ini saya bisa mendapatkan profit sebesar 5 juta untuk satu account dengan modal 1.000. Ya. Awalnya saya deposit 1.000, lalu saya profit, lalu saya top up lagi dengan harapan saya mau beli lagi, saya mau averaging lagi di bawah. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi seputar dunia trading. Pada video kali ini, kesempatan kali ini, perkenankan saya kembali untuk sharing ide cara saya trading dan bagaimana cara saya mendapatkan profit dan bagaimana pandangan saya terhadap teman-teman traders dimanapun Anda berada, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan keuntungan atau income atau profit dari dunia trading. Bapak Ibu mungkin seringkali melihat kondisi market yang tidak menentu. Kadang bisa terjun dalam, kadang bisa terbang, dan segala macam dengan segala kondisi geopolitikal, ekonomi, dan segala macamnya. Dan kita khususnya para trader ataupun investor di dunia trading, forex ataupun XAUSD dan maupun cryptocurrency Bitcoin, kita sangat terpengaruh terhadap kondisi Amerika dan beberapa negara-negara yang sedang berkonflik baik secara perang dagang maupun perang fisik. Kita sebagai retail trader, ya karena kita tradingnya melalui broker, jadi kita tidak bisa trading langsung ke market, tapi kita melalui broker sebagai perantara kita. Sehingga ini mengakibatkan kita membutuhkan namanya leverage. Nah, leverage ini sangat penting dalam menggunakan money management. Banyak teman-teman traders yang mengalami kerugian, ataupun rungkat, ataupun bangkrut, ataupun margin call. Khususnya apabila Bapak Ibu melakukan full margin. Ya, saya melihat di Facebook, Instagram, sosial media lainnya, itu komunitas-komunitas trader yang melakukan trading show profit besar-besar gitu ya, ribuan puluhan ribu dolar dengan modal sekecil-kecilnya dengan teknik namanya full margin atau kalau saya bilang namanya istilahnya cacing-cacing naga-naga ya, untung-untung buntung-buntung ya, kaya-kaya miskin-miskin ya, itu banyak saya melihat seperti itu belakangan ini. Dan saya melihat semakin sosial media, keterbukaan informasi yang kita bisa dapatkan dari YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram, semua sosial media, dan banyak sekali yang menampilkan cara-cara trading seperti ini. Dan memang sangat menggiurkan jika kita melihat ada orang yang dari modal 10 dolar misalnya, bisa mendapatkan 1.000 dolar, ya, full margin, averaging, gitu ya, dan segala macamnya. Dan saya jujur melihat itu sebagai hal yang negatif. Kenapa? Karena itu mengajarkan kita untuk melakukan gambling atau ibaratnya judi. Kenapa? Karena biasanya kita melakukan dengan modal sekecil-kecilnya, berharap dengan trading sebanyak-banyaknya untuk mengharapkan profit sebesar-besarnya dengan namanya hit and run istilahnya. Artinya apa? Scalping. Tradingnya di M1 atau di M5 secara time frame. Dan ini banyak sekali yang suka untuk trading seperti ini. Ya, seperti kita tahu juga judol, ya, judi online itu sangat tinggi sekali peminatnya di Indonesia. Penggunanya pun sangat tinggi. Kenapa? Karena judi online itu modal kecil. Bisa modal 100.000, 50.000, 200.000, itu bisa melakukan transaksi judi online ini. Sehingga saya melihat ini mirip-mirip dengan trading yang full margin. Konsepnya, artinya apa?
berharap dengan sekecil-kecilnya modal, profit sebesar-besarnya, sudah gitu langsung hit and run. Nah, jadi hal seperti inilah yang saya sangat sayangkan, ya, karena dunia trading memang bisa digunakan berbagai macam cara, karena ini adalah dunia financial market, ya. Segala macam transaksi, kondisi, dan keuangan, serta kuantitas jumlah transaksi di dalam financial market ini sangat tinggi. Sehingga kita bisa saja melakukan hal yang namanya tadi saya bilang scalping, dengan cara apa? Full margin, cacing-cacing naga-naga. Tapi kalau saya memiliki konsep yang berbeda, sehingga saya bisa melakukan trading ini semakin lama semakin besar equity saya dengan cara yang konsisten dengan menjaga risiko. Kebalikannya dengan cara full margin ataupun yang namanya cacing-cacing naga-naga tersebut. Ya, dimana kalau cacing-cacing naga-naga atau full margin, trading secara full margin, itu biasanya kita dengan modal kecil tradingnya, profitnya itu sangat besar, begitu ya. Tapi risiko ruginya atau margin call-nya itu sangat tinggi sekali dan mungkin bisa berkali-kali. Contoh, dari 10 kali saya trading, 10 account, mungkin cuma 1 atau 2 yang profit. 8 account lainnya mungkin margin call. Nah, saya menganggap trading itu sebagai bisnis. Sehingga dulu saya pun pernah mencoba untuk melakukan namanya full margin. Memang profitnya sangat besar, tapi risikonya pun sangat tinggi. Tapi saya melihat jangka panjang, kalau saya ingin serius di dalam dunia trading untuk mendapatkan income setiap bulan, 50 juta, 100 juta, di atas 100 juta, dan seterusnya, maka saya menganggap trading adalah bisnis, di mana saya menggunakan equity yang saya compounding, yang saya tabung, yang saya gulung, yang saya besarkan di dalam konsep namanya kebon account. Mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar saya menyebutkan istilah namanya ternak account atau kebon account atau compounding atau trade vesting. Nah, konsep ini sudah saya jalankan sejak tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya saya sudah mulai dengan account-account kecil. Dan so far kita punya perkembangan, saya punya account semakin besar, equity-nya maupun jumlah account-nya pun semakin besar, sehingga kita bisa mendapatkan profit yang cukup konsisten, walaupun mungkin secara persentase hanya profit 5-10%. Berikut adalah contoh saya punya salah satu saya punya portofolio, sudah trading di atas 7 bulan, profitnya hampir 100%, ini rata-rata berarti sekitar 12% sebulan. Ada lagi yang profitnya sudah mencapai 100% lebih dengan bulan yang kecil, ya artinya cuma 2 bulan, 3 bulan sudah profit. Jadi ada beberapa kondisi memang yang saya sudah atur. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing waktu saya memulai bisnis trading dengan modal kecil 1.000, 2.000, maka saya berani untuk mengambil risiko yang lebih tinggi. Artinya saya melakukan trading namanya agresif. Di dalam konsep saya dan saya terapkan juga di dalam kita punya member, ya grup-grup member STI, Successful Trader Indonesia, saya selalu sebutkan ada 3 konsep trading level. Yang pertama adalah konservatif, low risk, low return, agresif, medium risk, moderate, reward. Yang ketiga, super agresif, very high risk, very high return. Ya, itu mungkin istilah orang namanya cacing-cacing naga-naga, gitu ya. Sehingga saya itu membagi-bagi. Ada yang konservatif itu modalnya besar, agresif modalnya sedang, dan super agresif modalnya kecil. Jadi saya sudah menerapkan 3 konsep tersebut selama saya trading. Dan awal-awal saya trading, saya meningkatkan risiko saya dengan berharap rewardnya tinggi atau profitnya tinggi. Dan itu terjadi. Dan benar mendapatkan account atau mendapatkan profit yang cukup besar. Akan tetapi setelah saya mendapatkan total aset under management saya, AUM saya mencapai 1 miliar rupiah, saya mengurangi risikonya. Yang dimana sebelumnya saya menaikin agresif, saya turunin menjadi konservatif. Kenapa? Karena bagi saya uang yang sudah di tangan jangan sampai hilang lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu seringkali melihat YouTuber-YouTuber lain ataupun influencer ataupun trader lainnya yang profitnya itu sangat tinggi karena mereka full margin dengan risikonya pun sangat tinggi. Memang cepat tinggi dan cepat turun. Ya, artinya mungkin cepat kaya dan mungkin cepat miskin. Tapi kalau saya sudah berkeluarga dan saya sudah juga
mengalami jatuh bangun dalam dunia trading, saya memilih untuk lebih menjaga risiko, walaupun profitnya cuma 5%, 10% sebulan, bagi saya itu sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara bulan, memang kecil, cuma 5% atau 10%. Tapi kalau kita panjangkan sampai 1 tahun hitungan kita, maka kita punya total profit adalah 100%. Artinya 2 kali lipat. Dari modal 100 menjadi mungkin 150 atau menjadi 200. Nah, jadi konsep seperti itulah yang membuat saya berbisnis trading profit konsisten. Kenapa? Kalau saya membuka bisnis UMKM atau bisnis franchise atau bisnis F&B ataupun bisnis apapun juga, profit 10% sebulan itu mungkin agak sulit di awal-awal kita mulai bisnis. Ya, mungkin kalau sudah bisnisnya berjalan bertahun-tahun mungkin bisa menghasilkan profit yang lebih besar lagi. Tapi di dalam dunia trading itu sangat mudah untuk mendapatkan profit 100% dalam waktu 1 tahun. Asal kita menggunakan teknik yang benar, sabar, disiplin, dan mungkin kita harus menjaga emosi kita, menahan diri sendiri. Jadi apa yang mau saya sampaikan pada video kali ini adalah kita perlu berhati-hati dalam dunia trading. Jadi jangan sampai tergiur dengan konsep namanya full margin ataupun cacing-cacing naga-naga. Memang itu sangat menarik dan itu sangat banyak penggemarnya, ya, banyak sangat peminatnya. Dan banyak sekali yang terjebak akhirnya mengalami kerugian dan kebangkrutan. Akhirnya merasa trading itu adalah sesuatu yang scam. Nah, kita sebagai trader ataupun investor yang smart, saya berpikir adalah trading itu merupakan jalan keluar, ya, exit. Kita punya strategi untuk bagaimana hidup di masa depan dengan kondisi market, dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi global yang tidak menentu. Saya melihat trading itu masih mempunyai harapan yang sangat besar. Tapi saya melihat memang trading itu merupakan salah satu alternatif solusi jika Bapak bisa melihat sebagai bisnis masa depan, sebagai income tambahan. Nah, saya melakukan trading ini sebagai saya punya kehidupan, hidup dari trading, profit trading, saya bisa makan, bisa hidup keluarga saya dari hasil profit trading. Dengan cara apa? Dengan cara saya melakukan trade vesting. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah sering kali mendengar saya berbicara tentang trade vesting. Tapi menurut saya di zaman sekarang hanya trade vesting yang menurut saya itu paling stabil untuk kita bisa mendapatkan profit konsisten walaupun kondisi market tidak menentu. Sehingga saya mencari posisi lain di dalam trading lain. Dan saya ketemu yang biasa saya lakukan adalah Bitcoin. Dan dengan Bitcoin ini saya bisa mendapatkan profit sebesar 5 juta untuk satu account dengan modal 1.000. Ya. Awalnya saya deposit 1.000, lalu saya profit, lalu saya top up lagi dengan harapan saya mau beli lagi, saya mau averaging lagi di bawah. Karena saya berharap dan saya melihat Bitcoin itu bisa terbang, sehingga saya mencari posisi Bitcoin di bawah. Sehingga saya mencari posisi buy dulu. Dan saya dapat $300 untuk satu account. Belum lagi account-account lainnya, belum lagi saya punya account di Indodax. Nah, jadi kita mesti pintar dalam melihat kondisi market, jangan terlalu ngotot untuk sesuatu yang memang tidak menarik di saat tertentu. Tidak ada momentum istilah saya. Gold, terbang terus, nggak ada koreksi. Artinya apa? Nggak ada setup. Nggak ada setup, nggak ada entry. Nggak ada momentum, nggak ada entry. Tidak ada entry, tidak ada setup, tidak masuk. Jadi saya tidak melakukan trading di gold dulu sementara. Saya trading di Bitcoin. Dan nanti kalau gold sudah menarik lagi, saya akan pindah lagi ke gold. Begitu aja dua-dua ya. Jadi saya punya 2 cadangan dan satu lagi saya namanya AUD CAD. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya ini mungkin bisa membuka pikiran Bapak Ibu bahwa trading itu sebenarnya sangat kita bisa harapkan. Nah, salah satu teknikal yang sering kali saya sampaikan adalah kita bisa menggunakan Fibonacci. Ya, Fibonacci ini paling standar, paling umum, paling mudah juga digunakan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar Fibonacci, kita sudah punya video-video edukasinya di dalam ST Platinum. Ini gratis. Bapak Ibu bisa join dan bisa belajar tentang Fibonacci. Ya, ini contohnya. Saya pakai Fibonacci, kita lihat kondisi market, kondisi Bitcoin, ataupun kondisi gold. Kalau tidak ada setup, berarti nggak bagus. Kita skip. Nah, hitungan saya itu sebulan. Atau sebulan lebih, atau 2 bulan. Bukan per hari. Jadi contoh, Pak Jo, saya hari ini nggak ada profit, Pak Jo. Memang kalau nggak ada setup, kita nggak ada profit. Jadi kita santai aja, kita kerjakan yang lain, anggap trading itu sebagai
bisnis sampingan. Sehingga Bapak Ibu tidak terfokus kepada harus cari profit dari trading setiap hari. Bukan. Kalau ada setup masuk, kalau nggak ada setup ya nggak usah masuk. Seperti itulah yang saya seringkali sampaikan kepada teman-teman kita di dalam semua edukasi saya trading. Semoga video ini membantu Bapak Ibu, dan jangan lupa subscribe, likes, dan share, serta berikan komen. Kita akan jumpa kembali di dalam video-video edukasi berikutnya. Terima kasih, salam profit untuk kita semuanya, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.